Jadi tantangan ke depan bagi PSSI bagaimana menjadikan aspek psikologis itu bagian penting dari pengembangan wasit yang berkualitas. Masalah wasit ini menjadi masalah yang besar. Yang pertama, saya melihat ya, masalah wasit yang besar ini disebabkan oleh 3 hal penting. Jadi yang pertama adalah kualitas wasit yang buruk, ya. Yang kedua adalah moralitas, dan yang ketiga pelatihan wasit yang kurang konsisten diselenggarakan oleh PSSI. Ya. Nah, ketiga variabel ini atau pilar ini itu yang menyebabkan buruknya jalannya pertandingan. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu yang sedang sepak bola bisa melihat ya bagaimana dinamika perkembangan sepak bola nasional yang penuh kerusuhan, ya itu disebabkan salah satunya oleh peran wasit yang tidak optimal atau peran wasit yang buruk, ya. Nah, peran wasit yang buruk itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Saya melihat dari segi moralitas, ya. Moralitas itu ada 2 penyebabnya. Yang pertama, moralitas yang disebabkan oleh buruknya moralitas wasit itu sendiri, kepribadiannya, dan yang kedua buruknya sistem yang ada di persepak bolaan nasional. Bukan hal yang aneh ya di dalam dunia sepak bola kita bahwa ketika wasit itu bertanding, terutama pertandingan di tuan rumah itu mafia-mafia ya, itu selalu mendekat ke wasit. Tujuannya apa? Untuk menggoyahkan keimanan wasit ya, agar dia bisa disuap dan bisa memenangkan pertandingan untuk timnya. Ini moralitas pengurus saya kira ya, dan moralitas dari wasit itu sendiri. Nah, yang kedua, pelatihan wasit yang kurang konsisten. Di negara-negara maju Bapak Ibu sekalian ya, yang saya cermati dari hasil-hasil penelitian, ada satu program yang konsisten yang diselenggarakan oleh, kalau di kita PSSI ya, untuk meningkatkan kualitas wasit, terutama dilihat dari perkembangan aspek moralitas atau aspek psikologisnya. Ada 3 tujuan yang ingin saya sampaikan melalui forum ini. Yang pertama adalah bagaimana mengungkap arti penting persiapan psikologis untuk wasit ya. Hal ini penting disampaikan sebagai pengetahuan akan arti penting aspek psikologis bagi wasit. Kemudian tujuan yang kedua ingin mengungkapkan karakteristik psikologis kualitas wasit ya. Ini merupakan titik awal untuk mengenal dan memahami figur wasit yang berkualitas. Dan yang ketiga, memaparkan program persiapan psikologis khusus untuk wasit sepak bola. Dengan pemaparan ini diharapkan ke depan ya, pengurus sepak bola Indonesia atau PSSI bisa menjadikan aspek psikologis sebagai program prioritas dalam upaya pembinaan wasit. Jadi mudah-mudahan ini jadi rekomendasi yang bisa diambil dari pertemuan ini. Ada 6 hal untuk menjadikan wasit itu berkualitas. Yang pertama adalah pengetahuan permainan, yang kedua adalah keterampilan pengambilan keputusan, yang ketiga keterampilan psikologis, keempat keterampilan strategi, kelima keterampilan komunikasi, dan yang keenam kebugaran fisik. Dari keenam aspek ini saya mencoba mereduksi ya menjadi 3 hal. Jadi wasit yang berkualitas itu ada 3 yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan perwasitannya itu sendiri ya. Yang kedua persiapan psikologis, dan yang ketiga kebugaran fisik atau jasmaninya. Nah, saya akan mencoba karena bidang kajian saya, bidang kepakaran saya di bidang psikologi olahraga, saya akan melihat dari persiapan psikologis ini apa saja yang harus diperlukan. Persiapan psikologis itu dewasa ini ya, yang dikaji hanya dari aspek pemain saja, sedikit pelatih ya. Bahkan aspek psikologis untuk wasit itu sangat jarang dilakukan, terutama di Indonesia ya. Padahal di negara-negara maju ya, komponen wasit ini menjadi satu bagian penting ya, sebagai upaya untuk mempersiapkan secara moral, secara psikis agar menjadi wasit yang profesional. Ada sebagian besar masyarakat Indonesia itu memandang bahwa aspek psikologis itu bukan sesuatu yang penting ya, apalagi aspek psikologis yang terkait dengan wasit. Bagaimana karakter psikologis wasit yang berkualitas itu? Minimal ada 2 ya yang perlu dikembangkan. Pertama adalah wasit yang berpegang pada prinsip netralitas dan tidak memberikan hak berlebihan pada kedua tim yang bertanding sehingga dapat memimpin pertandingan dengan baik dan sukses. Yang kedua, karakter psikologis wasit berkualitas itu adalah wasit yang sudah teruji dalam berbagai event pertandingan sepak bola akbar dan dia berhasil memimpin jalannya pertandingan yang dapat mewujudkan tujuan tersebut dengan baik dan benar. Nah, ketika 2 aspek ini kita padukan ya, maka lahirlah seorang wasit yang sangat fenomenal yang selama ini diakui sebagai wasit terbaik di dunia, yaitu Piergi Collina. Collina dijadikan sebagai salah satu figur wasit terbaik di dunia dengan memiliki karakteristik psikologis atau kekuatan karakter yang sangat baik itu. Nah, apa saja yang dimiliki oleh Collina itu? Dia memiliki aspek atau kekuatan karakter yang tegas, kemudian komunikatif, empati, objektif, konsisten, percaya diri, dan berwibawa. Pertanyaan besarnya, apakah karakter-karakter ini bisa dibentuk? Bisa, ya.
Sehingga saya punya optimisme yang baik, ya. Ketika wasit itu ditangani aspek psikologisnya dengan baik, maka dia akan memiliki moralitas yang baik. Nah, jadi inilah satu saya kira ya yang menjadi tantangan ke depan bagi PSSI, bagaimana menjadikan aspek psikologis itu bagian penting dari pengembangan wasit yang berkualitas. Sekali lagi, semua aspek psikologis ini bisa dikembangkan, ya, karena bagian dari aspek pembentuk kepribadian yang dibuat dari luar, ya, atau faktor luar gitu. Jadi ada tugas pada kita semua, terutama para pengambil kebijakan persepak bolaan nasional, dalam hal ini PSSI, bagaimana menjadikan sport psychology pada umumnya atau aspek-aspek psikologis ini menjadi bagian dari pembinaan wasit agar menjadi wasit yang berkualitas.